Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menuju sore, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan saya, Jandi, hari ini akan bertindak selaku pemandu, MC, dan juga moderator. Saya juga Wakil Sekjen Perhimpunan Inti, nanti juga akan didampingi bersama dengan Saudara Chandra, Sekretaris Beasiswa Pelangi, yang dalam perjalanan Bandung menuju Jakarta masih juga akan bersama kita membantu acara. Selamat datang kepada peserta yang sudah hadir. Saya lihat sudah ada Bapak Dahlan Iskan. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun Pak Dahlan, Abah, ada Ibu. Panjang minggu depan. Oh, minggu depan ya. Saya pikir saya baca di Google katanya kemarin tanggal 11. Oke. Tanggal 11 istri saya. Oh ya, istri, ya, maksud saya istri ya, Pak Abah. Oke. Ketua Umum Inti Pak Teddy Sugianto, Dewan Pakar Inti ada Pak Kristianto Wibisono, ada Wakil Ketua Umum Inti Bapak Budi Tanoibowo, ada juga Bapak Andaka Daryadin, Ketua Gema Inti Krista Wijaya, saya lihat juga ada Dr. Kolonel Megawati Wijaya, anggota dan pengurus dari daerah Perhimpunan Inti seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020. Semoga Indonesia semakin maju. Kegiatan ini diselenggarakan secara berseri yang menghadirkan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang dan lintas generasi. Tentunya acara ini dapat lancar dan berhasil berkat dukungan dari GRC Bot, ahlinya papan semen, Buceri, sepatu asli Indonesia, PT Sinar Rasa Kencana, spesialis architectural glass, Koci Repau, Harian Bisway, Indosinfo.com, merahputih.com. Hari ini kita akan berbicara tentang novel Coronavirus 2019. Sebelum itu, mungkin kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Ketua Umum Pak Teddy Sugianto. Kami persilakan Pak Teddy. Please help me. Selamat siang, Pak Dahlan. Selamat sore. Ya, Pak Dahlan masih ingat gak Pak Dahlan? Ya pasti Pak Teddy. Bukan. Pak Teddy. Yang lagi Pak Dahlan kita makan di Mejo, makan pinggir Betul. jalan. Makan sop ikan. Iya, makan ikan bihun. Jadi ulang tahun kita makan sop ikan lagi nih Pak. Ya. Sop ikan yang paling enak yang pernah saya makan. Nah. Ya, ada Pak Dahlan, ada kita punya Wakil Ketua Pak Budi, terus ada Ibu dari NTT, Pak Marina, yang udah berapa kali kita dengar, pasti lancar sekali. Daripada saya banyak bicara, kita lebih banyak dengarlah tiga tokoh kita yang berbicara. Ayo silakan. Ibu Marina dulu, Ibu Marina dulu, ya. Selamat sore Pak Teddy, Pak Dahlan Iskan. Kita orang dengerin Pak. Ini paling pasti hebat ini. Yuk, terima kasih. Selamat sore Pak Budi. Iya, terima kasih. Dokter Rina. Terima kasih Pak Ketua Umum. Selamat datang juga Dr. Vima Inaboy. Selamat datang juga Pak Haris Chandra. Saya lihat di sini. Oke. Terima kasih. Selamat sore semua. Iya, mungkin tanpa berpanjang lebar, kita sebetulnya ingin tahu sih. Agustus ini kita sebagai bangsa yang sedang memperingati HUT RI ke-75 dalam suasana berbeda. Kita semua mengalami pandemi saat ini belum mereda, bahkan kita belum tahu juga kapan akan berakhir. Coba mungkin kita pengen tahu hikmah apa sih yang bisa diambil mungkin dari Dr. Vima? Hikmah ya? Iya. Banyak sekali sih Pak. Nih, maksudnya apa ya? COVID. Artinya saya yakinlah semua orang punya refleksi masing-masing terhadap pandemi ini. Tapi ya alam dijaga restart alam untuk kembali bernafas lagi. Itu yang paling saya rasa yang paling besar pengaruhnya. Tapi khususnya di kami di NTT ini suatu momentum untuk membuat suatu
perubahan kebaikan lah untuk lebih menggiatkan riset di sini. Ini satu hal yang tidak terduga juga, tapi bagi kami itu bagian dari hikmah dari pandemi ini. Dokter Vima, kami tahu dokter kan pakar biomolekuler istilahnya ya, Dokter Vima, betul ya? Iya, bisa. Iya. Mungkin kata ada riset-riset atau ada penelitian yang dokter lakukan, mungkin bisa di-sharing, mungkin bagi Pak Dahlan juga. Mungkin Pak Dahlan, saya tahu Pak Dahlan sangat tertarik sekali, sempat anak muda berusia 20 tahun diundang ke itu This Way, saya selalu nonton Pak Dahlan itu. Okay. Nanti mungkin Dokter Vima bisa cerita kepada kami supaya kami juga tahu. Betul, saya juga pengen dengar. Selamat sore Pak Dahlan Iskan, senang sekali akhirnya bertemu langsung. Iya. Kita nih mendapatkan dukungan yang hebat sekali dari Pak Dahlan sejak awal nih. Penelitian ya. Jadi saya sebenarnya interest. Halo. Oke, ya, suara saya dapat terdengar kah? Jelas. Saya lagi jelas sekali. Oh, oke. Ya, memang sebenarnya core ketertarikan saya itu di tanaman obat. Jadi itu yang membuat saya juga berangkat studi itu fokusnya adalah pada mempelajari bagaimana tanaman-tanaman tropis kita ya, tanaman-tanaman yang tahan terhadap cekaman kering itu bisa membuat banyak sekali natural product yang berguna untuk pharmaceuticals, untuk obat-obatan, industri, dan sebagainya. Itu ketertarikan utama, karena di NTT kita punya banyak sekali peluang itu. Jadi saya sebenarnya core interest-nya di situ. Di dalam mempelajari itu tentu melibatkan banyak sekali biochemistry, biomolekuler, genetik, dan ilmu-ilmu yang terkait ya. Itu memang saya dapatkan bukan saja hanya ketika riset waktu studi S3, tapi waktu di ITB juga banyak dibekali dengan biomolekuler sebagai tools. Memang itu sudah bukan lagi menjadi suatu bidang penelitian, tapi ini merupakan tools untuk mempelajari banyak hal. Jadi sebenarnya ketertarikan saya kembali di tumbuhan tadi, namun dalam masa COVID ini ketika, ya seperti yang Pak Dahlan Iskan sudah pernah angkat dalam tulisan beliau, terima kasih banyak Bapak, itu pada intinya sebenarnya ada rasa gelisah di awal sih, karena kita tahu tools, tapi kita melihat ada suatu gerak yang kurang cepat di awal pandemi ini untuk menggunakan tools molekuler, menggunakan qPCR, sesuatu yang sangat gold standard tetapi lambat waktu itu, tidak terlalu cepat penggunaannya dalam mengatasi pandemi di awal pandemi saat itu. Jadi saya bergerak karena murni kemanusiaan dengan apa yang saya punya. Saya kurang lebih sudah sejak tahun 2007 ya, sudah lebih dari 13 tahun menggunakan tools ini, meskipun untuk core research saya memang berbeda, tapi dengan tools yang sama kita bisa membantu untuk bagaimana mendekati COVID ini dari sisi biomolekuler juga. Mungkin begitu dulu. Oke. Bu Dokter Vima, pool test yang dokter lakukan itu teknisnya bagaimana, Dok? Oh. Wah, ini senang nih saya nih, moderatornya langsung straight jump to the... Karena itu yang kita pengen tahu sebetulnya dari NTT ada ilmu apa ya? Iya, sebenarnya saya mau sedikit klarifikasi dulu, saya bukan seorang dokter. Saya dokter tumbuhan, jadi dokter. Dokter, ya. Oke. Ya, jadi jadi apa yang kami lakukan? Memang kami ide itu sudah ada sejak awal pandemi ya, sudah sejak kurang lebih akhir Maret itu sudah ada ide itu untuk dilakukan di NTT, tapi kemudian baru kami audiensikan ke pemerintah NTT itu sejak awal tanggal 1 Mei. Nah, perjuangan panjangnya itu sayang sekali bukan di risetnya, belum di risetnya, tapi di bagaimana kita mengadakan sebuah lab di NTT itu. Jadi saya sih pengen cerita banyak mengenai riset, tapi belum punya cerita. Harapannya 1-2 minggu ini akan mulai punya cerita. Tapi kita bersama teman-teman di Forum Akademia NTT ini, Pak Dahlan Iskan sangat dukung kita dan mengetahui kita punya perjalanan, tapi intinya kita berupaya untuk membuat suatu lab yang lengkap dengan peralatan untuk bisa melakukan full test. Ya idenya sih kurang lebih seperti yang mungkin banyak orang sudah ketahui ya, adalah kita dengan menggunakan teknologi PCR, kita melakukan suatu pendekatan untuk menggabungkan banyak sampel sekaligus di dalam satu reaksi.
Dan itu harapannya kita bukan hanya menghemat waktu, tapi juga biaya yang sangat besar, sehingga kita bisa melakukan tes secara lebih cepat dalam skala luas yang lebih luas, area. Jadi kita tidak melakukan orang per orang seperti approach kuratif, tapi bagaimana melakukan upaya surveillance dengan cara kita melakukan pemetaan area, mana yang aman buat mulai aktivitas, mana yang belum. Jadi idenya sih kurang lebih seperti itu. Ada banyak sekali ide riset untuk mengembangkan pool test dari apa yang sudah berjalan di mana-mana ya, di Amerika, di Cina juga. Dokter Andani, saya juga berkontak dengan beliau. Ada banyak keinginan untuk lebih mengimprove lagi pool test yang sudah ada di Padang. Jadi itu agenda kita. Harapannya dalam 1-2 minggu ini sudah bisa kita mulai. Labnya hampir selesai. Saya belum bisa cerita banyak mengenai riset, tapi bahwa idenya sudah ada. Ingin kita coba improve apa yang sudah ada. Terima kasih, Dr. Fima. Nanti mungkin bisa kita gali lagi dengan pertanyaan. Kalau sudah bicara dengan Pak Dahlan lalu diundang ke Disway, itu otomatis viral pasti dokter punya itu peduli. Iya. Mungkin kita pengen dengar juga dari Abah juga bagaimana hikmah pandemi ini menurut Abah, seorang Pak Dahlan Iskan. Ya, saya melihat orang seperti Dr. Fima ini cermin kita semua, bahwa orang yang mau turun tangan itu banyak, orang pinter itu banyak, orang yang concern kepada persoalan itu banyak, tetapi hambatan itu juga lebih banyak lagi, terutama hambatan di birokrasi, hambatan bagaimana meyakinkan orang, hambatan bagaimana bahwa ilmu pengetahuan itu lebih penting dari emosi-emosi. Itu kalau kita lihat wajahnya Dr. Fima tadi kan kelihatan bahwa ini kan menahan emosi, menahan diri, menahan perasaan. Jadi kalau 17 Agustus 45 itu banyak yang berkorban jiwa dan raga, orang sekarang ini harus banyak berkorban perasaan. Jadi Dr. Fima ini contoh konkret bahwa bagaimana mengabdi itu juga sulit. Dan menyumbangkan pemikiran itu juga sulit, tapi kita doakan terus, karena sesuai dengan analisa para ahli bahwa pandemi ini tidak bisa cepat selesai. Memang kita berharap banyak kepada vaksin, tetapi banyak yang memprediksi bahwa perjalanan ini masih panjang, sehingga Dr. Fima jangan putus asa, terus semangat, ciayu ya, terus semangat Dr. Fima. Iya, pasti semangat. Dan saya melihat, terima kasih banyak Bapak. Beliau ini sekolahnya jauh-jauh di Amerika dan bukan di kota besar, di kota yang sangat kecil namanya Pullman. Dan saya tahun lalu ketika driving dari pantai timur ke pantai barat sisi utara, itu melewati Pullman itu. Jadi saya tahu alamnya indah. Yang hebat adalah bagaimana orang yang bertahun-tahun di Amerika, di daerah yang begitu indah di Pullman itu, mau pulang ke NTT, yang kita semua tahu alamnya seperti itu, demi mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Tapi ya itu, saya puji Dr. Fima karena tabah, dan makan perasaan tapi dinikmati, dan ya itulah cermin pengabdian kita yang sulit ini. Saya kira kita semua harus apresiasi kepada Dr. Fima Inaboe ini, karena yaitu perjuangannya yang panjang bersama teman-teman di Akademia di NTT. Ya. Forum Akademia NTT, Bapak. Ya, Forum Akademia. Ya, Forum Akademia. Ya. Mungkin Pak, sebelum geser ke Pak Budi, sekedar informasi juga kepada Bapak Ibu, Pak Dahlan ini pendiri harian Disway. Ini saya nonton juga launchingnya beliau pada saat COVID, semua sedang ngerem, beliau ngegas terus bikin harian Disway. Mungkin Pak Dahlan bisa sharing juga, Pak Dahlan, soal harian Disway ini. Ya, sebetulnya itu bagian dari pertanyaan tadi, hikmah tadi. Jadi sejak ada COVID kan kita semua karantina di rumah, tidak bisa kemana-mana. Tetapi orang-orang yang biasa berpikir seperti Dr. Fima, Pak Budi, Anda, jadi saya tahu Anda, itu kan, dan teman-teman semua yang biasa di bisnis, itu kan nggak bisa suruh diam.
memang badan kita ada di rumah, badan kita dikungkung di dalam rumah, tapi pikiran ini kan nggak bisa dikekang. Pikiran ini kan nggak bisa dipenjara. Karena itu selama dikungkung di dalam rumah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya di rumah itu di samping kita banyak pekerjaan rumah yang selama ini tidak memperhatikan cucu, menjadi memperhatikan, yang selama ini tidak memperhatikan rumah, menjadi memperhatikan, sehingga saya merenovasi beberapa bagian rumah yang ternyata selama ini saya abaikan. Nah, tetapi kan juga tetap kita nganggur dalam pengertian kita harus berpikir. Sehingga saya terus berpikir bagaimana ya agar media cetak ini tetap bisa eksis di tengah serangan di dunia digital, tetapi yang kira-kira modelnya harus baru, yang kira-kira formatnya harus baru, sehingga bisa bertahan. Karena saya pikir begini, sekarang ini terutama generasi muda, itu kebiasaannya sudah memegang iPad. Yang ukurannya seperti itu, kita semua tahu. Bahkan lebih kecil lagi, memegang handphone. Nah, berarti banyak orang yang sekarang ini menjadikan iPad dan handphone itu sebagai media. Sehingga kebiasaan menjadikan iPad dan handphone sebagai media ini mengubah cara perilaku manusia. Saya amati begitu. Sehingga ke depan koran itu akan menjadi sangat aneh di mata generasi baru. Yang biasa memegang iPad, kemudian harus memegang koran. Nggak mau mereka. Nah, karena itu saya coba membuat harian, hasil pemikiran gara-gara dikungkung tadi, saya membuat media yang ukurannya kurang lebih seperti iPad. Dan kertasnya kertas yang ketika dipegang itu nyaman di tangan. Karena mereka ini kan, generasi muda ini kan sudah terbiasa memegang iPad. Pegang iPad itu kan enak di tangan. Ya, karena sudah kebiasaan. Kalau dulu mungkin awalnya juga kok begini, kok begitu. Tetapi sekarang sudah menjadi budaya, memegang iPad itu nyaman, memegang handphone itu nyaman. Sehingga ya yang produk-produk masa lalu seperti koran, menurut saya harus menyesuaikan diri. Kalau tidak, dia menjadi out of date. Dan itu yang coba saya pikirkan ketika pandemi ini berlangsung dan ketika saya di rumah terus, saya pikirkan terus bagaimana ya agar dunia yang pernah membesarkan saya ini bisa tetap bertahan di zaman apapun, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian. Nah, di samping itu saya juga memikirkan beberapa hal lagi, misalnya bagaimana agar Indonesia nanti setelah pandemi ini ekspornya bisa kuat. Nah, salah satu kekurangan kita untuk bisa ekspor itu karena produk-produk kita itu belum dijamin bebas dari bakteri, bebas dari virus, dan bebas dari kuman. Karena apa? Tidak ada proses untuk menghilangkan virus, untuk menghilangkan kuman, dan untuk menghilangkan bakteri. Nah, karena itu saya bangun selama COVID ini, saya bangun satu fasilitas namanya iradiasi, investmentnya kira-kira 200 miliar, dan sekarang sudah jadi. Mungkin 1-2 minggu lagi sudah mulai produksi. Nah, dan itulah hasil dari selama diam di rumah memikirkan apa yang harus dilakukan karena kita tidak bisa pergi-pergi. Ya, saya kira begitu dulu, Bung Jadi. Luar biasa, Abah ini selalu menginspirasi saya, karena Abah ini usia 69, Abah ya berarti ya? Tahun depan 70, tahun depan 70. Ini masih produktif dan masih ngomong bisnis 200 miliar. Oke, nanti kita akan gali lebih lanjut, Abah. Nah, mungkin kita mau dengar juga pandangan Pak Budi, Wakil Ketua Umum IMTI, soal hikmah kita di masa pandemi ini, Pak Budi. Ya, terima kasih, Bung Jandi. Selamat sore, Pak Dahlan. Selamat ulang tahun buat Ibu. Ya. Semoga sehat terus. Selamat sore, Dr. Vima. Ini dari IPB ya?
Dari Pullman University di Amerika itu Iya. kira-kira dari Seattle itu masuk ke dalam kira-kira 5 jam. Saya pernah naik mobil melewati kampusnya beliau, kemudian melanjutkan ke ITB, kemudian doktornya di ITB. Minta maaf Dr. Vima karena yang bersangkutan agak malu-malu memperkenalkan diri. Saya saja yang memperkenalkan beliau. Terima kasih. S1 S2-nya di ITB Bapak, S3-nya yang di Pullman. Oh, S3-nya yang di Pullman ya. Ya, ya. Dan selamat jadi sore kalau di Pak. Jakarta, kalau di Jakarta ada Hotel Pullman, Ya. itu nama itu mungkin dari kota itu asalnya. Ya. Itu dia. Selamat sore juga Pak Teddy. Apa sih hikmah yang kita bisa tarik dari COVID-19? Yang pertama adalah tamparan. Tamparan bagi kesombongan kita, siapapun diri kita. Apakah kita tokoh agama, tokoh pemerintahan, pemimpin korporasi, atau sebagai pribadi. Dan dua hikmahnya adalah sebagai jeda. Jeda karena kita diingatkan, kalau kita misalkan melihat rangkaian anak tangga yang panjang, yang jumlahnya mungkin ratusan atau ribuan, kita pasti melihat setiap sekian puluh ada jeda, ada tempat datar di mana kita bisa istirahat sejenak. Jadi kita dipaksa oleh alam untuk berjeda. Berjeda dari rutinitas, berjeda dari perjalanan yang panjang, berjeda untuk berpikir ulang apa yang telah salah kita lakukan dan apa yang perlu kita perbaiki. Tamparan bagi tokoh agama adalah kita selama ini meyakini bahwa segala sesuatu kehidupan manusia diatur oleh Tuhan. Tapi apa mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, yang sekaligus Tuhan Maha Pengasih itu beri hukuman yang begitu dalam tanda petik sadis kepada kita? Rasanya kita harus kembali memperbaiki konsep pengertian kita tentang Tuhan. Jangan-jangan memang benar Tuhan Maha Kuasa, tapi beliau tidak menggunakan kekuasaannya seperti seorang CEO yang tidak mengatur setiap langkah anak buahnya secara detail. Tapi hukum-hukumnya yang sehingga ketika kita melanggar hukum itu sendirilah yang berperan untuk menghukum kita. Kita mungkin selama ini abai terhadap lingkungan, dan lingkungan itu menyentil kita untuk kita introspeksi atas apa yang kita lakukan. Manusia itu cenderung bersifat mutlak-mutlakan. Orang Indonesia ini menghadapi COVID ada yang mutlak takut, kemanapun takut, tapi ada yang mutlak ndablek. Ndablek dalam arti mengabaikan dan kemudian menganggap ringan COVID. Ketika melihat angkanya, persentase kematiannya menurun, dari 5 lebih menjadi 4,6, sekarang 4,5, semakin melihat bahwa itu kecil. Mereka tidak sadar bahwa meskipun kematiannya kecil, kalau itu menimpa diri kita dan kemudian menimpa keluarga kita atau kita menularkan orang lain, itu sangat berbahaya. Yang kedua, tadi Dr. Vima sudah mengatakan, birokrasi kita terlalu lambat. COVID bisa merajalela seperti ini, tidak bisa disangkal itu adalah kekeliruan ketika kita awal mengabaikannya. Kita tidak perlu lockdown, mungkin betul, tapi kita perlu memfilter semua arus masuk dari daerah-daerah yang terpapar. Tapi itu kita abaikan. Dan ketika sudah masuk, kita juga begitu abai menjalankan banyak protokol kesehatan, tapi dalam penerapannya begitu sangat longgar. Ini butuh ketegasan dan butuh satu penanganan yang bagus. Dalam bisnis, banyak yang terpukul. Banyak yang omsetnya turun drastis, tapi juga ada yang naik, katakanlah yang terkait dengan kesehatan, dengan obat-obatan, mungkin dengan makanan yang kelas bawah, bukan karena yang kelas bawah itu bertahan, tapi yang kelas atasnya turun ke bawah. Dan tapi di pihak lain ada juga yang omsetnya turun, tapi bottom line-nya justru baik. Kenapa? Karena dengan adanya tamparan dari COVID ini, pikiran dipaksa untuk lebih kreatif. Di mana yang tidak efisien, tidak dilakukan, di mana yang bisa dihemat, bisa dihemat. Demikian juga refleksi bagi pribadi-pribadi. Banyak pengeluaran-pengeluaran kita yang jor-joran, berlebihan, ketika kita punya pendapatan yang baik. Tapi dengan COVID ini, kita dipaksa untuk lebih berhitung di dalam segala hal. Pendeknya, tidak ada sesuatu di dunia ini yang selalu berakibat sangat baik, mutlak baik,
dan tidak ada yang mutlak jelek, selalu ada yin dan yang. Dan apakah kita bisa sadar atau tidak, terpulang dari kita sebagai manusia bagaimana menyikapinya. Jika COVID ini menjadi alat penampar bagi kita agar kesadaran itu pulih kembali, rasanya akan banyak hal positif yang kita bisa tarik. Misalnya, padahal nggak usah pergi kemana-mana, tapi dari rumah bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, yang tidak saja mencerahkan, tapi juga menghasilkan sesuatu dengan biaya dan effort yang mungkin lebih minim. Mungkin itu sebagai pembuka, Pak Bung Jani. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi ini sekedar informasi juga untuk Bapak dan Ibu peserta. Pak Budi juga Ketua Umum Dewan Rohaniawan Matakin. Jadi kalau beliau bicara itu memang tinggi dan dalam. Nah, tadi Pak Budi sempat bicara soal bangsa kita di Indonesia, dan terutama kan kita dalam kegiatan ini kan dalam rangka HUT RI. Nah, menurut Pak Budi sebagai bangsa apa sih Pak yang kurang dari kita, terbaik terkait dengan pandemi maupun gerak langkah yang lain, Pak Budi? Bangsa ini satu, kurang melihat keseimbangan. Ketika merasa bahwa Pancasila menjadi alat politik, kita langsung tutup buku terhadap Pancasila. Ketika sekarang kegiatan-kegiatan atau aktivitas intoleran marak, kita butuh Pancasila. Kita tidak seperti pendulum, kita tidak pernah tahu di mana titik keseimbangan itu. Kita selalu serba mutlak-mutlakan, mutlak suka dan mutlak tidak suka. Dan itu berulang-ulang bukan hanya soal Pancasila saja, tapi di dalam segala hal. Kalau lagi cinta pada seseorang, dipuja sebagai dewa. Kalau lagi benci sama orang, seperti ketemu hantu. Yang kedua, bangsa kita adalah bangsa yang pintar sebenarnya, bangsa yang sabar, bangsa yang punya sumber daya yang kaya, tapi tidak fokus. Maunya terlalu banyak. Energinya banyak terbuang untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Untuk sesuatu yang sebenarnya harusnya sudah selesai. Kita bangsa yang belum selesai dengan dirinya sendiri, sehingga selalu mencari persoalan yang tidak penting, sehingga mengabaikan mana yang seharusnya penting. Kalau dengan adanya COVID ini dan dengan 75 tahun ini kita sadar bahwa kita adalah bangsa yang punya talenta, bahkan saya berkali-kali nggak bosan ngomong bangsa yang dicintai oleh Tuhan, yang Tuhan ketika menciptakan Indonesia dengan segala cintanya dicurahkan, tapi pelaksanaannya, kenyataannya jauh panggang dari api. Padahal sebagai orang swasta tentu tahu gerak dia begitu cepat, tapi ketika di birokrasi mungkin sampai pernah kan, kalau nggak salah ingat, melempar kursi di jalan tol. Bukan apa-apa, karena saking jengkelnya melihat birokrasi yang lelet. Bangsa yang tidak sadar punya kekuatan besar seperti seorang pengemis yang mempunyai bokor emas, lupa bahwa bokornya adalah emas, tapi kita masih mengemis. Ini yang perlu disadarkan oleh kita semua. Penyadaran ini tentu tidak gampang, tidak mudah, butuh waktu, tapi kalau tidak dimulai dan tidak disadari dari awal, kita akan selamanya begini. Ya, inilah resiko dari anak orang kaya yang ketika lahir sudah kaya dan kemudian tidak mengerti apa artinya harus berjuang dari bawah. Dan ini yang harus kita ngomong pahit, bahwa ke depan adalah masa bukan buat bangsa yang punya kelebihan sumber daya, tapi masa bagi bangsa yang sadar untuk berjuang dan bersaing di tengah persaingan yang semakin keras. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak Budi. Mungkin pertanyaannya sama untuk Pak Dahlan. Karena Abah saya lihat pemerintah kita terjadi apa ya istilahnya. Di satu sisi pemerintah ingin ekonomi terus berjalan, tapi di sisi lain ini kan pandemi penyebaran nggak turun-turun, makanya kami di Jakarta mengalami gubernur minta ada ganjil genap. Kalau dengan ganjil genap kan logikanya akan mendorong orang untuk menggunakan kendaraan umum, sedangkan dari pemerintah pusat bilang ekonomi harus jalan terus. Nah, itu mungkin kita mau minta pandangan dari Abah juga, gimana Abah? Ya, intinya bahwa saya harus, tadi seperti Pak Budi sampaikan, harus lebih sabar. Emosi sih luar biasa, pengennya begini begitu. Tapi kan kita juga melihat realitas birokrasi kita, realitas politik kita, sehingga ya sudahlah, apa yang penting apa yang bisa dikerjakan kita kerjakan,
seperti Dokter Femi itu, apa yang bisa dikerjakan, agak lambat ya apa boleh buat, begitu. Tapi tidak pernah mengenal putus asa. Karena begini, memang kita semua sebaiknya kan memimpikan tampilnya para teknokrat untuk berada di lapisan atas negara kita ini. Apakah itu teknokrat? Teknokrat adalah orang yang bisa membuat perencanaan dan orang yang mampu membuat perencanaan, mampu melakukan kontrol, dan mampu membuat jalan untuk mencapai target yang ditentukan dalam perencanaan itu. Itu teknokrat. Sehingga menurut definisi saya, tentu banyak definisi yang lain. Nah, tetapi dalam kenyataan sehari-hari, kita ini kan menemukan orang yang hanya bisa membuat perencanaan, tetapi bagaimana cara mencapainya kan nggak tahu. Dan bagaimana cara mengorganisasikan organisasi agar mencapai tujuan itu kan banyak yang tidak tahu. Ada juga banyak juga orang yang taunya kita pengen begini, kita pengen maju, kita pengen mencapai ini, kita pengen, tapi nggak bisa tahu bagaimana cara mengorganisasikan agar tujuan itu tercapai. Nah, kita ini kan terjebak pada kenyataan politik yang membuat bukan teknokrat yang naik, tetapi orang yang populer yang naik. Sementara yang populer itu bukan teknokrat. Dalam pengertian yang populer itu karena dia pandai pidato, karena dia mungkin banyak uang, karena dia mungkin ganteng, dan mungkin dari Jawa, dan seterusnya. Tetapi mereka bukan teknokrat, sehingga kita sangat berkepentingan bagaimana para teknokrat ini bisa naik, tetapi kan tidak mungkin dengan sistem yang ada ini, sehingga ya kita harus lebih sabar sekarang. Mudah-mudahan setiap pemilu rakyat ini berlatih mengoreksi pandangannya. Artinya begini, pemilu pertama mungkin kita salah, kemudian wah kita pengen pemilu yang akan datang tidak salah. Pemilu berikutnya kita salah lagi karena parameternya yang berubah. Nah, mudah-mudahan pemilu berikutnya tidak salah lagi, masih salah lagi. Nah, kita pengen dalam sekian kali pemilu nanti, apakah kesalahan-kesalahan itu menurun atau sama saja atau tambah naik. Nah, ini nanti kita bisa memproyeksikan seberapa lama kita akan berada dalam keadaan seperti ini. Kita monitor dari pemilu ke pemilu mengenai pemilihan kepala daerah, mengenai pemilihan anggota DPR, mengenai pemilihan presiden dan wakil, mengenai pembentukan kabinet, itu kita monitor sehingga seberapa teknokrat ini bisa naik, karena teknokrat inilah yang tahu, yang mampu membuat perencanaan dan mampu mengontrol dan mampu mencari cara-cara bagaimana mencapai target itu. Nah, sementara kalau bukan teknokrat ya mungkin dia hanya bisa merencanakan atau dia bisa tahu, oh kita harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Indahnya bukan main. Tapi bagaimana cara mencapai itu pekerjaan teknokratik. Yang seperti Dr. Fima itu teknokrat. Tapi teknokrat yang berada dalam suasana seperti ini sehingga untuk mencapai target itu harus lebih sabar. Saya kira. Oke, terima kasih Abah. Jadi kesabaran kuncinya kalau menurut Abah. Kalau menurut Dr. Fima, sebagai bangsa apa sih yang kurang dari kita? Pertanyaan yang sama. Halo Dr. Fima, ada? Dr. Fima. Yang kurang ya? Iya, yang kurang. Karena ada proses. Saya nih mungkin, iya. Saya mungkin tidak punya koleksi kata-kata yang ini apa ya, saya tidak tuh jagoan lah kalau minta mengomentari pemerintah, tapi yang saya rasakan aja pengalaman ini benar-benar menurut saya tuh kekakuan sistem itu membatasi improvisasi yang berpeluang untuk memberikan kepada kemanusiaan itu saya rasakan sekali. Jadi ketika ada banyak sekali niat-niat baik
di kami ya, di masyarakat NTT untuk melakukan suatu kontribusi, untuk membantu. Nah, kadang-kadang individu-individu di pemerintah pun sebenarnya secara baik dan yang memiliki tujuan untuk semua orang untuk menolong ya di pandemi ini, tapi akhirnya dilumpuhkan juga oleh sistem yang birokrasi yang melambatkan pada akhirnya. Misalnya contoh sederhana, dalam proses pengadaan lab ini kita misalnya ya perlu pesan alat, bahan. Nah, dengan dana yang ada, yang turun, yang kita dialokasikan Pemda, saya berusaha bagaimana mengatur supaya uang yang tidak begitu, istilahnya tidak berkelimpahan, tapi cukup ini bisa mencakup alat, mencukupi semua yang dibutuhkan, alat-alat dasarnya, reagen, kemudian SDM operator labnya juga. Nah, dengan cara bagaimana menghemat di sini. Tapi rupanya misalnya menggeser antar pos anggaran itu bukan, saya sangat awam sih soal ini ya, cuman saya masih terkaget-kaget hal-hal sesimpel itu di pikiran saya. Ternyata sangat susah untuk misalnya pos anggaran dari alat, saya bisa hemat di alat, tidak bisa dengan gampang, kemudian dalam waktu hitungan mingguan nggak bisa untuk pindah ke beli reagen misalnya. Oh, itu butuh bulanan Bu untuk pindah pos seperti itu. Pos anggaran itu sudah pagunya seperti itu. Istilah-istilah yang saya juga baru familiar dan ya itu akhirnya tertunda karena hal-hal simpel untuk penggunaan anggaran itu tidak gampang untuk kita alihkan seperti itu. Kemudian juga saya rasa yang kedua adalah komunikasi antar instansi itu terus terang masih menjadi PR kita. Itu sangat bobrok. Jadi tenaga kami yaitu yang terkuras banyak untuk mewujudkan laboratorium itu adalah bagaimana kami bolak-balik antar instansi menghubungkan, Mas. Saya kadang sempat bercanda sama teman-teman saya bilang, kita ini nanti dikasih gelar tambahan, ini JH, juru hubung. karena kayaknya kita gelarnya masih kurang panjang, gitu, tambah JH lagi. Karena gini Mas ya, hal sesimpel ketika ada alat PCR yang tidak terpakai di rumah sakit, kemudian kami datang, kemudian dibilang ini alatnya harus minta surat dulu dari Dinkes supaya ini sah untuk dipindahkan, dipakai oleh teman-teman forum akademia. Maksud kami yang harus datang ke situ, kemudian kami diminta untuk Anda yang pergi ke Dinkes dan omong bahwa Anda butuh surat. Padahal sebenarnya ini kan agenda pemerintah ya, kita ada untuk membantu. Tapi di dalam rumah Dinkes sendiri itu komunikasinya harus melalui kami, seolah-olah orang yang membutuhkan itu. Padahal menurut saya seharusnya di dalam internal Dinkes sendiri berkomunikasi sebagai rumah sakit pemerintah, kenapa tidak langsung berkomunikasi dengan itu contoh. Atau misalnya perguruan tinggi, ketika ada di sini kita itu ingin menghubungkan, misalnya saya di awal-awal itu ketika PCR tidak ada, kita pergi cari di perguruan tinggi negeri di NTT, mereka punya alat itu tidak dipakai, sudah lama sekali tidak ada yang pakai alat itu. Kita pikir daripada dia nganggur, kita pakai bagaimana. Ternyata tidak semudah itu memindahkan alat. Susah sekali, karena kami datang ke perguruan tinggi bilang, mana kami belum pernah dapat audiensi dari pemerintah. Tolong Anda bilang dulu pemerintah bikin surat dulu ke kami. Oke, kita ke pemerintah, Pak, kita butuh alat, bisakah tolong bersurat ke perguruan tinggi untuk kami. Oke, jadi satu persatu pintu ke pintu harus kami yang mendatangi, seolah ini adalah suatu agenda kami pribadi yang minta tolong pemerintah tolong wujudkan gitu. Saya pikir seharusnya lah komunikasi antar instansi ini dipermudah. Itu yang sayang sekali masih menjadi PR. Kalau saya mau bilang itu masih menjadi PR yang perlu sekali dipikirkan bagaimana ini ya, mungkin bagi banyak orang ini hal yang lumrah. Tapi saya betul-betul sekian bulan ini bersama teman-teman di Forum Akademia merasakan betul juru hubung lah itu dia, JH. Tapi ya sudahlah. Dr. Pak Jandi. Ya, Pak Budi. Boleh saya tanya sedikit ke Dr. Vima ya? Ya, silakan Pak Budi. Dok, saya melihat data di rincian data terpapar COVID, NTT itu paling bawah. Pertanyaan saya adalah, karena memang benar-benar yang terinfeksi itu sedikit,
atau yang dites terlalu sedikit sehingga angkanya muncul sedikit? Ya, saya mungkin sebagai ilmuwan saya cenderung selalu menempatkan diri netral ya. Maksudnya bisa dua-duanya, bisa. Tapi begini, kita harus hati-hati juga mengatakan bahwa kita sudah siap dengan rendahnya angka di NTT itu. Saya cenderung berhati-hati untuk menyikapi itu karena kita perlu tahu bahwa kita punya angka suspek, sekarang istilah baru ya, suspek ya, itu mencapai lebih dari 2.000. Seperti yang kita ketahui, suspek itu kan dia memiliki gejala-gejala ISPA ya, gejala-gejala infeksi pernafasan yang akut. Dan dia baru kembali dari area merah. Dan dia juga pernah berkontak dengan orang yang positif COVID. Nah, jumlah ini tuh belum dites dengan sebanyak 2.000 lebih ini. Jadi ini jelas bukan masalah soal bahwa kita juara atau apa, tapi ini adalah jumlah tes yang belum mencukupi untuk menyimpulkan sesuatu. Kalau kita lihat saya tadi siapkan satu slide kalau saya boleh share, tapi sesungguhnya belum, artinya gini ya, belum terlihat ada tren penurunan yang signifikan. Bahwa ada kecenderungan ke sana mungkin, tetapi bahwa itu masih, kalau saya melihatnya ini masih belum menurun. Artinya satu tadi karena alat ukur yang belum mencukupi ya, fasilitas kita yang belum mengcover. Kita lihat di data COVID NTT masih 2.000 sekian jumlah suspek. Itu orang-orang yang seharusnya segera dites karena mereka bukan hanya punya gejala tapi juga kembali dari daerah merah. Baru kembali dari daerah merah atau berkontak dengan positif case positif. Jadi ya itu dia yang membuat semungkin ya. Cuman bagaimana saya juga kemungkinan kalau ditanya bisa saja ada mutasi. Artinya ini menjadi salah satu mimpi juga agenda kalau seandainya lab ini terwujud ya, bukan satu lab, mungkin bisa lebih dari satu. Kita harapkan di situ mungkin kita bisa melihat spesifikasi strain COVID di NTT ini apakah ada perbedaan yang cukup signifikan. Artinya dari segi kemampuan menimbulkan kematian, fatalitas dibandingkan dengan yang mungkin awal di Wuhan, kemudian di Jakarta, Surabaya. Saya secara keilmuan sangat curious untuk sequence genomnya, untuk lihat. Memang Eijkman sudah punya sequence genom, tapi kalau seandainya kita bisa prepare dan punya dana untuk sequence, kenapa kita nggak bandingkan? Karena memang ada menarik juga melihat bahwa fatalitas rate-nya kecil di NTT. Ya, jadi bagi saya tetap bersikap netral, Pak, kalau mau ditanya. Dua-duanya mungkin, tapi bahwa jumlah tes harus mencukupi sebelum kita menyimpulkan bahwa ini NTT ini sudah juara or anything. Artinya ya itulah, makanya full tes ini ingin mengcover di situ supaya kita percaya diri ketika memasuki masanya normal ini. Mungkin begitu dulu. Ya, karena saya melihat ada daerah yang katakannya mengaku hijau, ketika kemudian dites merah bukan main. Dan kalau kita lihat data kita suspeknya itu kurang lebih 70% dari terpapar. Kalau dijumlahkan itu udah 200.000 loh sebenarnya. Iya. Ya kan? Dan angka penularannya antara yang dites dengan jumlah yang terpapar itu di atas 12% terus setiap hari. Iya. Hari ini malah hampir 15%. Jadi data yang kita baca itu adalah data yang fakta sebenarnya bisa lebih jauh, lebih besar. Iya. Ya sebenarnya pertanyaannya itu ya, pertanyaannya ada lebih dari 2.000 yang indikasi suspek, tapi kejelasan di situ daerah itu tidak begitu dibuka. Maksud saya bukan dibuka, tapi harus dites betul-betul mereka tuh kondisinya apa gitu. Nah itu yang kita punya kapasitas NTT itu Pak saat ini yang ada itu satu hari bisa mengetes 48 sampel per hari. Mungkin di push 96 itu tidak 0,00 sekian persen dibanding jumlah yang harus dites. Sedikitnya ini sebenarnya kita berharap full test bisa segera kita lakukan, kita belajar. Saya berdiskusi juga dengan Dr. Andani juga bagaimana nanti apa yang kita lakukan bisa, mungkin kita bisa juga saling bertukar
apa yang mereka mungkin belum lakukan, kita bisa lakukan. Ini supaya bisa lebih dari 5, lebih dari 10 sampel. Tapi ini nantinya akan menopang fasilitas sequencing fasilitas tes PCR sama yang ada di NTT yang baru satu saat ini. Terima kasih Dr. Vima. Pak Budi, masih ada yang mau ditanyakan Pak Budi? Dr. Vima tadi kalau mau presentasi boleh dikasih unjuk kepada kami. Boleh ya? Serta iya, kami justru boleh ingin tahu sebetulnya. Juga kesempatan buat Abah juga ingin tahu juga. Oke, saya share ya. Saya usahakan singkat. Ya. Dan semoga tetap menarik. Kalau saya terlalu ini, ditegur aja ya, terlalu masuk teknis. Ya 5 menit, 10 menit oke lah ya. Oke. Sebentar ya. Oh, ini hostnya bisa enable saya kah? Sudah, sebentar, coba. Udah co-host, harusnya udah bisa. Oh, tunggu sebentar, saya coba lagi. Ya. Nah, mantap, udah. Ya. Oke deh, saya coba dari awal. Oke. Saya coba ringkas, mungkin 5-10 menit ya paling lama ya. Ya, Oke, saya intinya idenya tuh adalah bagaimana kita menggunakan COVID sebagai momentum, tetapi tidak berhenti di COVID. Ini sebagai batu loncatan untuk memungkinkan berbagai penelitian lainnya di NTT. Ini saya tidak berdiri sebagai individu, ini saya gerakan anak-anak muda yang sangat ini, Forum Akademia NTT ya, di sini yang sejak awal kita berjuang bersama-sama. Nah, ini saya bilang tadi Pak Budi, bahwa ini angka per hari ini, bahwa kita punya angka suspek yang masih sangat tinggi, 2.000 sekian ini. Ini seperti ini istilah-istilah baru dari pemerintah ya. Tapi suspek ini kalau saya perhatikan paling mendekati PDP kalau kita mau analogikan dengan yang dulu. Jadi intinya dia bergejala, ada ISPA, ada masalah pernafasan, ada demam. Kurang tes saja tapi ya belum dites ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ini trennya memang sepertinya mulai mendatar suspek, tapi bahwa di sini menurut saya belum dapat dilihat ada penurunan di sini. Artinya masih terus menanjak. Kontak erat dan suspek di sini masih peningkatan. Kemudian di sini juga kita lihat angka konfirmasinya yang orange ya. Yang orange-nya masih dalam kelihatannya masih mungkin sudah tidak logaritmik, tapi dia belum menunjukkan penurunan kalau saya melihat ini. Nah ini NTT ada, kalau mau hitung pulau-pulau kecil semua sekitar 500-an, tetapi pulau besar utama yang menjadi target kita ini 3 pulau besar. Pulau Timor yang di kanan, yang di atas itu Pulau Flores, yang di kiri bawah Pulau Sumba. Ini mengapa kita ini bagian dari upaya kita untuk menggalang dana melalui konser minggu depan. Ini yang juga didukung oleh Etika, Inti. Nah ini memang kita berharap supaya tidak hanya satu, semua harus kirim sampel ke Pulau Timor, ke Kupang. Memang capitalnya di sini, tapi kenapa kita tidak bikin lagi? Ada lab di Flores, ada lab di Sumba, supaya mereka lebih cepat mengcover seandainya nanti kalau ada peningkatan jumlah kasus di sana. Nah, di sini yang merah ini menunjukkan, ini sebenarnya indikator-indikator yang dibuat bukan dengan full test, ini belum. Ini dengan indikator yang dibuat dari, misalnya yang merah itu, kalau daerah itu setidaknya ada satu yang case positif, itu dikasih area merah. Jadi ini per kabupaten, kelurahan. Nah, yang hijau itu kalau yang suspek. Jadi di sini ada 11 titik suspek. Yang artinya yang jumlah suspeknya tuh di situ banyak, di daerah-daerah tersebut minimal ada satu penderita suspek di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kita memerlukan fasilitas bukan hanya di Pulau Timor, tapi di setidaknya di kedua pulau. Ini menjadi agenda dari sebenarnya Pak Gubernur juga saat beliau berkunjung ke pelatihan, ketika kami membuat suatu pelatihan laboran bulan Juni itu ada kunjungan dari Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Itu salah satu hal yang beliau sampaikan adalah juga ingin agar ada laboratorium riset di 2 pulau besar yang lain selain di Kupang. Nah, bentuk dukungan ini yang akhirnya terrealisasi dalam dukungan dana yang setelah 2 bulan akhirnya cair untuk lab yang kita sedang bangun di Kupang. Nah, di sini saya mau menunjukkan
sebenarnya hal-hal yang sangat miris. Saya pikir bukan hanya di Kupang ya, mungkin bukan hanya di NTT, tapi juga mungkin daerah-daerah lain. Jadi ya gitu lucunya ketika seseorang misalnya dia dari Jawa, dari daerah merah nih datang ke NTT, terus dia pakai rapid test. Ketika berangkat dari Jawa dapat rapid test, kemudian dibilang berlakunya 2 minggu. Itu saja dia sudah bisa naik pesawat, pulang ke Kupang, ketemu kerabat-kerabat, kemudian baru terdeteksi positif. Nah, di situ dia sudah terlanjur memilih sudah terlanjur berkontak dengan banyak orang di situ. Dan di sini ketika pemerintah menjemput dia sesudah dia diketahui positif, itu sudah terlambat karena artinya gini, seandainya memang dia punya virus itu, dia positif, dia sudah menularkannya sebelum dia dijemput oleh petugas pemerintah. Jadi ini suatu langkah yang kalau mau frankly speak, dia terlambat sebenarnya untuk penanganannya kalau hanya berdasarkan hanya menggunakan rapid test seperti itu. Ini hal yang memang harus kita improve sama-sama juga ya. Nah, di sini kita lihat yang gambar yang kiri, klaster-klaster baru bermunculan di ibu kota ya, pemukiman, perkantoran dan sebagainya. Nah, ini gambar ini yang saya sebenarnya pengen highlight dari salah satu jurnal review ya. Di sini dia ada studi yang menunjukkan dan banyak studi-studi yang menunjukkan juga bahwa di sini yang saya kasih panah merah nih, infectious periodnya ini adalah masa ketika seseorang sangat menularkan. Nah, itu terjadi mulai dari sekitar 1 hingga 3 hari sebelum gejala pertama muncul, sampai dia kemudian hari ke-10 sejak gejala muncul. Nah, ini menunjukkan bahwa ada titik di mana ketika orang tidak bergejala pun dia sudah sangat menularkan. Ini yang sebenarnya ingin kami cover dengan full test, supaya meskipun dia tanpa gejala, dia geraknya dibatasi untuk tidak menularkan. Ya, ini relevansinya dengan masa new normal. Intinya, suatu masa new normal tanpa alat ukur yang berakurasi tinggi itu sama saja dengan bertindak tanpa strategi ya. Jadi kita masuk dengan tutup mata, kira-kira oke lah kita jaga jarak, cuci tangan, tapi itu tidak memiliki akurasi yang tinggi untuk mengatakan daerah ini aman untuk dibuka, pertokoan ini aman untuk dibuka, sekolah ini layak. Nah, itu memungkinkan kita lakukan kalau kita memiliki alat ukur, dan itu harus selektif. Artinya kita buka daerah ekonomi, pendidikan itu memang harus berdasarkan pemetaan wilayah tadi menggunakan suatu gold standard qPCR. Nah, ini sedikit mengapa rapid test tidak cukup. Intinya ya itu, kita rapid test hanya bisa mendeteksi ketika antibodi sudah terakumulasi, dan itu biasanya setidaknya 8 hari, 7 hari sejak dia terinfeksi. Tapi di awal-awal yang ketika pertama terdeteksi itu yang bisa mendeteksi hanya qPCR, karena dengan titer virus yang masih sedikit pun PCR sudah mampu mendeteksi. Jadi inilah mengapa sebenarnya rapid itu oke sebagai screening, tapi tidak cukup untuk mencegah transmisi secepat mungkin atau penyebaran. Ini apa yang kami lakukan di NTT. Memang ini sebelum saya bergabung dengan tim Forum Akademia ini, mereka sudah memulai gerakan mendukung pemerintah untuk menanggulangi COVID sejak Maret. Sejak itu banyak sekali yang dilakukan ya, mereka dari pertama kali membuat buku panduan penanganan COVID, mentranslate membantu Dinkes kita untuk sejak awal ketika orang-orang masih clueless ini bagaimana menanggapi pandemi ini. Di NTT anak-anak muda di Forum Akademia sudah bergerak untuk secara volunteer membantu persiapan buku guidebook untuk bagaimana menangani COVID, tapi juga membuat inovasi-inovasi seperti bilik sterilisasi itu dari Pak Bentarigan, tim Pak Bentarigan dari Undana. Itu mereka bagaimana supaya N95 masker itu jangan langsung sekali pakai buang kan langka. Jadi bagaimana dengan teknik sterilisasi, mereka buat chamber buat sterilisasi supaya nanti kita tidak langka masker itu untuk para medis kita dan sebagainya. Nah, ini perjalanan waktu, saya bergabung dengan tim ini Mei 2020. Dok, 2 menit lagi, Dok. 1 Mei. Halo, Dok. Oke, saya berusaha cepat ya, oke. Nah, intinya itu kami sedang menuju ke persiapan untuk full test saat ini.
Ini sedikit beberapa foto. Kami labnya didukung oleh BBTKL Surabaya untuk memastikan biosafety dari lab yang sedang kita bangun. Nah, ini kami melakukan secara sukarela ya saat itu, ketika tidak ada sama sekali biaya di kas Forum Akademia, kita berani melakukan suatu pelatihan laboran biomolekuler dengan ini hampir semua merupakan donasi, sumbangan. Pada akhirnya pemerintah pun ikut mendukung ketika gerakan ini sudah berjalan. Di sini para laboran ini anak-anak mahasiswa yang kami rekrut terbuka, yang mau belajar qPCR. Mereka ini punya background biologi, kimia, dan sebagainya, 16 orang. Jadi kita sudah punya anak-anak yang siap running qPCR ketika lab ini selesai, mungkin hitungan 1-2 minggu ke depan. Tapi juga mereka pionir-pionir buat nanti juga melatih lagi generasi-generasi berikutnya, angkatan-angkatan berikutnya untuk. Karena di Jawa, di Bandung, mungkin di Jakarta terlalu banyak orang bisa PCR seperti jamur banyak. Kalau di NTT nyari itu sangat susah. Artinya tidak banyak untuk mendapatkan SDM yang bisa bantu di lab-lab PCR. Ini ketika dalam pelatihan dikunjungi Pak Gubernur dan Wali Kota memberikan dukungan. Ini laboratorium minggu lalu difoto, sudah hampir selesai lab yang akan kita gunakan untuk pool test, Pak. Ini Pak Dahlan Iskan, saya sekaligus ini juga laporan juga perkembangan kami laboratoriumnya nih. Nah, tapi kenapa tidak hanya COVID, saya bilang tadi, karena memang PR-nya di NTT ini DBD nomor 1. Kita masih angkanya fatalitas rate-nya sangat tinggi DBD sampai saat ini. Dan kita ketahui kalau sampai terlambat, ketika orang demam tinggi, terlambat dia terdeteksi, dia pikir demam biasa, itu critical phase-nya tercapai dan di situ kemungkinan penanganan terlambat. Jadi disinilah kenapa kata kuncinya deteksi dini. Deteksi dini, surveillance deteksi dini ini penting sekali. Dan ini akan menggunakan tools yang sama yang kita awalnya untuk COVID. Jadi nanti pun ketika COVID sudah berakhir, vaksin sudah ada dan sebagainya, ini tools tetap akan sustain dalam jangka panjang karena bisa digunakan untuk deteksi dini untuk DBD. Kemudian berbasis berbasis RNA ya, bukan antibody. Nah, yang gambar yang kiri talasemia ini juga menarik karena penyakit-penyakit genetik ya. Ini semua juga dideteksi kita nanti menggunakan tools yang kita sedang adakan saat ini. Juga yang ini berbagai macam penyakit yang lain, yang African swine fever ini banyak sekali kita punya petani pengusaha ternak rugi karena puluhan ribu beberapa bulan yang lalu ya karena penyakit ini ASF ini, dan ini juga sama dapat kita bantu dengan penanganannya dengan mencegah penularan menggunakan tools yang sama. Oke, Bu Fima, waktunya udah habis nih Bu Fima. Kalau disederhanakan, kira-kira apa yang berbeda pool test yang Ibu Fima akan lakukan bersama teman-teman mungkin dalam satu kali? Yang berbeda dengan yang sudah ada ya? Iya. Iya. Jadi tunggu ya, mungkin sebelum saya jawab itu, ini satu slide terakhir yang saya pikir perlu untuk saya sampaikan bahwa kenapa kita perlu ada laboratorium dan penelitian, karena kita harus siap, kita harus bertanya kembali ke diri kita seberapa banyak kita siap menghadapi pandemi-pandemi akan datang. Dan di sini kita lihat swine flu itu diduga akan mudah transmit ke manusia. Dan ini NTT dan mungkin semua daerah di Indonesia ini seharusnya siap untuk bisa menghadapi pandemi itu. Oke, soal soal pool test sendiri, apa yang saya stop sharing dulu ya. Oke, memang kita akan coba di awal untuk bergeraknya itu, kita akan mencoba berbagai macam pengenceran karena memang pool test itu memang kendala utamanya adalah false negative. Itu mungkin terjadi ketika ada terjadi over dilution. Nah, apa yang kita akan lakukan? Kita akan coba beberapa pendekatan untuk bisa melakukan misalnya ya pemekatan RNA dari sampel yang kita ambil supaya kita bisa pengenceran ini tidak terlalu parah. Artinya kita bisa memperkecil rasio pengenceran supaya kita coba untuk membuat lebih banyak penghematan di dalam satu reaksi. Jadi nggak berhenti di 5 atau 10.
Nah, jadi ini juga bisa kita mungkinkan juga ini dengan cara kita menggunakan perhitungan algoritma supaya ada banyak pengulangan yang random yang nantinya bisa mengcover kemungkinan false negatif. Nah, di sini makanya di tim ini kita menggunakan juga bantuan dari ahli matematika permodelan biologi supaya kita improvisasi apa yang intinya sudah dilakukan di Padang. Dan tentu tetap dengan berkomunikasi ya, artinya mungkin aja ada hal-hal yang mereka juga ingin cover, kita bisa coba di sini, sebaliknya juga mungkin mereka sudah pernah melakukan apa yang ingin kami coba. Tapi satu itu, hal kita ingin improve di soal jumlah banyaknya orang dalam satu pool. Satu itu kita ingin. Dan yang kedua, sebenarnya juga berpikir untuk bagaimana kita coba dari saliva, supaya jangan terlalu invasif masuk lewat hidung. Saliva lebih friendly, air ludah itu sudah saya baca beberapa jurnal tuh di Amerika sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sebenarnya menggunakan saliva, ada kekurangannya inhibitor, tapi ini bisa kita riset juga. Jadi satu bukan hanya full test tapi juga laboratorium. Makanya kita ada beberapa hal lain lagi soal mengganti VTM, kita mau coba bagaimana kita ganti VTM dengan itu buffer lain yang lebih aman untuk bekerja supaya segera sudah swab diambil langsung virusnya mati. Hal-hal kayak gitu Mas. Jadi ada beberapa agenda untuk riset, tapi untuk pertama kita coba dulu untuk full test dengan improvisasi perbanyakan jumlah orang di dalam satu reaksi pool, satu reaksi PCR. Mungkin itu dulu. Makasih banyak waktunya. Terima kasih Bu Fima. Mungkin saya minta tanggapan dari Pak Dahlan sambil mungkin juga ingin dengar cerita Pak Dahlan tadi soal Pak Dahlan sedang akan melakukan launching gitu. Mungkin jadi bocoran juga untuk kami di sini yang 100 lebih orang ini untuk tahu sih bocoran apa yang akan dilakukan Pak Dahlan selanjutnya. Jadi yang dilakukan Dr. Fima itu bagaimana sekarang ini kan tes itu kan satu persatu. Satu orang dites, satu orang dites, satu orang dites. Akhirnya kemampuan tes itu kan rendah sekali. Kayak di Surabaya itu kemampuan tesnya satu hari cuma kira-kira 170 sampel, 170 orang. Nah, dengan manusia begini banyak, kasus begini banyak. Kalau laboratoriumnya hanya mampu satu hari 170 orang, terus kapan ini bisa dites? Nah, karena itu saya akan mempush sekali, saya mendorong sekali agar apa yang dilakukan di Padang, di sana itu ada seorang dokter yang menemukan metode bagaimana laboratorium yang hanya bisa mengecek 170 orang satu hari, itu bisa menjadi 3.500 satu hari, bisa menjadi 4.000 satu hari. Satu peningkatan yang sangat drastis. Saya itu sampai malu mempromosikan Dr. Andani yang disebut oleh Dr. Fima tadi. Saya itu sampai seperti orang yang kayaknya menganak-emaskan dia begitu. Sama sebetulnya sampai malu saya. Kenapa sih yang begini mudahnya, dalam pengertian maksud saya, ini kan sudah terbukti satu lab bisa memeriksa 3.500 orang satu hari. Kenapa lab-lab yang lain tidak segera ditingkatkan dengan cara meniru saja, menjiplak saja? Kenapa begini sulit seperti yang dialami Dr. Fima tadi? Kenapa sampai saya betul-betul malu sekali ini? Cuma meniru, dan yang ditiru itu membuka diri, mau mengajarkan secara gratis, mau diajak konsultasi. Kenapa lama sekali? Tapi ya akhirnya ada hasilnya. Sejak 2 minggu yang lalu Surabaya sudah membuka diri. Dr. Andani sudah ke Surabaya dan sudah disiapkan lab dengan cepat sekali dan sekarang sudah mulai berlangsung. Tetapi kok begitu lama ya mengcopy sesuatu yang baru tetapi yang sudah betul-betul berhasil, bukan sekedar teori tapi sudah dalam praktek.
begitu. Nah, bagaimana kalau soal yang sepele itu kita begitu lama dan begitu sulit membuka diri, membuka pikiran, menyingkirkan ego, menyingkirkan ambisi pribadi masing-masing. Bagaimana kita mau mengejar negara lain? Bagaimana mau mengejar negara lain, mengejar tetangga, apalagi mengejar yang sudah maju? Ini tapi saya tidak putus asa. Biarpun misalnya saya dinilai provokatif, saya tidak peduli, tapi ya syukurlah akhirnya ada hasilnya juga, meskipun itu sangat terlambat. Nah, tentang yang saya sampaikan tadi, iradiasi tadi, jadi dari Dr. Bima, saya barusan dapat ide ini, dan saya akan laksanakan, Dr. Bima, bahwa N95 atau APD apapun yang sekali pakai, itu kan problemnya kan karena sudah ada virus di situ ya, dokter ya. Nah, bukan karena rusak, bukan karena robek, tapi sudah mengandung virus. Nah, fasilitas yang saya bangun ini, itu fasilitas iradiasi dengan teknologi nuklir, yang itu tadi investmentnya saja 200 miliar. Nah, minggu depan ini sudah bisa dilaksanakan. Nah, dari apa yang disampaikan Dr. Femi tadi, saya akan mengumumkan di Surabaya, rumah-rumah sakit, dokter-dokter yang selama ini mempunyai masker jenis itu, yang sudah tidak bisa dipakai lagi, serahkan ke saya, kumpulkan, akan saya ambil, dan akan saya iradiasi di fasilitas saya ini, untuk nanti saya berikan kembali secara gratis. Misalnya begitu. Nah, ini kan jumlahnya tentu banyak sekali, asal mereka belum buang, begitu. Nah, persoalannya kan seperti itu. Nah, demikian juga kalau di luar COVID, tentu fasilitas ini bisa untuk mengiradiasi atau menghilangkan seluruh kuman, seluruh bakteri, seluruh virus untuk produk apa saja yang harus dipakai manusia, dan terutama untuk ekspor. Karena negara-negara Barat, negara-negara seperti Jepang, itu nggak mau terima barang yang mengandung kuman, mengandung virus, mengandung bakteri. Nah, mereka terima juga, tapi dengan harga lebih murah. Karena sebelum mereka masuk ke negara mereka, itu akan diproses di satu tempat yang tidak ada di Indonesia. Nah, itu yang saya adakan sekarang di Surabaya, supaya competitiveness ekspor kita itu bisa lebih tinggi. Dan tadi itu, kalau begitu saya mulai besok akan kampanye di rumah sakit, di dokter-dokter, siapa yang mempunyai APD atau masker yang mahal-mahal itu, yang hanya bisa dibeli oleh dokter itu, yang sudah tidak bisa dipakai, saya akan kumpulkan di pabrik saya itu. Saya kira begitu. Luar biasa Pak Dahlan, iradiasi. Pak Budi, ya. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, dari COVID ini kita bisa menarik sebuah hikmah lagi, bahwa Indonesia ini seharusnya berbahagia, karena setiap ada masalah, orang-orang yang harusnya bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab atau lambat, selalu muncul pahlawan-pahlawan kecil yang mungkin akan menjadi pahlawan besar. Tadi Pak Dahlan dengan iradiasinya, Dr. Bima dengan inisiatifnya yang saya tahu panjang lebar berjuang agar bisa mendapat dukungan, itu hikmah yang perlu kita syukuri. Apa jadinya bangsa ini kalau tidak punya pahlawan-pahlawan yang muncul seperti itu? Yang kedua, tadi kan Dr. Bima mengatakan satu hari hanya dites 48. Saya tadi barusan buka Google. Di NTT itu ada 22 kabupaten kota. Sedangkan data terakhir hari ini dari 514 kabupaten kota di Indonesia, yang sudah terpapar itu 481. Jadi ada 34 yang dalam tanda petik masih disebut bersih, entah bersih beneran atau bersih karena tidak dites. Dan sebagian besar ada di NTT. Jadi bisa dibayangkan buat teman-teman semua, betapa daerah yang terpapar itu sudah hampir semuanya loh. Dan kita harus benar-benar hati-hati. Apa yang dicatat itu belumlah angka sebenarnya, dan kita di sekitar kita masih banyak lagi. Dan kemudian juga tamparan buat kita semua sekali lagi, betapa kita sangat lambat. Makanya tidak heran kalau Pak Jokowi marah-marah, karena di saat yang krisis seperti ini,
kerja kita masih biasa-biasa saja. Saya harus ngomong apa adanya karena saya rasakan dari yang saya lihat, yang saya dengar, seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang tidak krisis, kalau yang krisis saja kita kurang cepat. Padahal ini persoalan-persoalan yang gampang, seperti yang diceritakan Pak Dahlan, bagaimana lab di Padang bisa ditingkatkan 20 kali lebih. Nah inilah sesuatu yang sebenarnya bukan mustahil, tapi bisa dikerjakan, tapi kita apa mengerjakannya. Maka dalam momen 75 tahun kemerdekaan ini, kita perlu refleksi sekali lagi. Apakah benar 75 tahun telah membuat kita tua renta, sehingga tidak bisa bergerak, menjadi tell me, atau justru seperti Raja Wali yang mampu memperbarui diri, sehingga bisa bersemangat kembali terbang ke angkasa. Jargonnya kita selalu tinggi, tapi faktanya jauh panggang dari api. Dan itu bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kesadaran belum datang menjemput kita. Jangan sampai kesadaran datang kalah cepat daripada datangnya COVID yang menyerang kita semua. Itu yang perlu kita pikirkan ya, karena gregetan betul. Saya bisa melihat Ibu Dr. Vima itu ya, karena dia birokrat segala macam, ngomong kan hati-hati, tapi gejolak hatinya saya bisa baca seperti Pak Dahlan bilang tadi. Dan Pak Dahlan kan tentu sudah belak-belakan mengatakan betapa kita sebenarnya banyak menyanyiakan waktu, padahal waktu itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya itu, Dandi. Tapi saya lihat Dr. Femi, saya lihat jauh lebih cantik dari yang saya perkirakan, karena saya belum pernah ketemu. Terima kasih Pak, ini karena lab sudah mau jadi udah saya happy-nya dari dalam. Karena ada energi kebaikan, padahal karena energi kebaikan membuat wajah menjadi cantik. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ini sebelum saya lempar pertanyaan kepada Flor, saya ucapkan selamat datang. Tadi ada Pak Eka Chandra, kemudian juga ada Bu Tung Julan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Pak Teddy. Pak Eka Chandra. Ada hadir juga Pak Eka Chandra, Pak Sanjaya. Banyak senior ini, Pak Christian. Iya, seniornya banyak ya. Ya. Teman-temannya Pak Dahlan semua, kangen sama Pak Dahlan semua ini. Ya. Ini ada Pak Herman nih, sudah raise hand, dia mau tanya. Silahkan Pak Herman, singkat saja. Jangan tanya barongsai. Pak, ini Pak Eka sudah aktif videonya. Pak Eka mau bicara, Pak Eka? Calon ketua umum. Ketemu. Aku dengar aja baru join, sorry. Terima kasih sudah join Pak Eka. Sore Pak Eka. Hai. Masih di Singapura. Kangen sama kawan-kawan, Halo Pak Eka. Masih ngumpet di Singapura, belum berani pulang. Ya. Oke. Yang penting Pak Eka, kita orang semua masih bisa ketemu, itu yang penting. Ya, masih bisa ketemu, masih bisa zooming, baru masuk aja. Oh, ya. Mesti sering-sering masuk, Pak. Tapi sempat dengar yang terakhir dari Pak Dahlan. Selamat, Pak, kalau fasilitasnya sudah jadi. Memang kalau itu bisa betul-betul bisa membantu pengembalian masker yang mahal itu, memang perebutan. Tapi yang penting mungkin harusnya punya satu seksi yang selection. Karena sebenarnya masker itu namanya N95, tapi banyak yang palsu, Pak. Itu mungkin juga masukan itu namanya print untuk N95 kan gampang sekali, Pak. Nah, jadi untuk menjamin benar-benar itu N95 dengan filter yang benar itu mungkin suatu proses yang perlu. Otherwise, sudah mahal-mahal dibersihin, akhirnya juga tidak sesuai dengan fungsinya, Pak. Itu aja, Pak. Baik, makasih. Sorry, saya Pak Eka, makasih. Saya masuk pada saat Bapak lagi seru membicarakan masalah itu. Terima kasih banyak Pak Eka. Silakan Pak Herman. Ya, ada Pak Sanjaya.
Oh, Pak Sanjaya, Pak Kristiandi ya? Pak Sanjaya, ada Pak Sanjaya? Ada Pak Kristianto Wibisono juga nih. Ya Pak Kris tuh, Pak Kris. Sambil nunggu mungkin Pak Herman, singkat saja Pak Herman. Kalau mau. Dan saya minta izin, saya setengah jam lagi pamit ya. Siap, terima kasih banyak nih Pak Dahlan. Ya, makasih. Kita 15 menit dulu ya, jadi sampai jam 6 dulu, nanti kalau perlu overtime 15 menit terakhir ya. Pak Herman, silakan Pak Herman. Hanya ke Pak Dahlan dulu yang mau pergi. Pak Herman, suaranya belum ada Pak Herman. Pak Herman. Oh. Moderatornya hebat, pinter memoderatori acara ini. Enggak, Pak Dahlan. Enggak, jadi hebat. Pak Teo, silakan Pak Teo dari NTT nih, Ketua Inti NTT. Terima kasih banyak Pak Jandi. Terima kasih kepada Pak Teddy, Pak Chandra, Pak Budi, dan kawan-kawan semua. Terima kasih juga khusus buat Pak Dahlan Iskan. Tulisan Bapak menginspirasi kami untuk mendukung Dr. Fima dan kawan-kawan dari Forum Akademi NTT. Saya Theo Widodo, Pak, Ketua Inti NTT yang baru terbentuk. Menyadari hambatan yang dialami oleh Dr. Fima dan kawan-kawan, ya, kalau saya selalu berprinsip, kita jangan terus saja protes, tapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang bisa kita buat. Nah, oleh karena itu, kami warga NTT, terutama pengusaha, khususnya lagi yang tergabung dalam Inti NTT, kami bersama Forum Akademia NTT, bersama komunitas etika, Etis Donga Kupang, juga Kupang itu sedang mempersiapkan konser virtual tanggal 16 yang menghadirkan 16 musisi seniman nasional seperti Tri Utami, ya, Jaya Suprana, Lilo Club Project, Berta, dan lain-lain. Itu Pak Dahlan dan kawan-kawan itu akan berlangsung konser virtual ini dengan misi khusus penggalangan dana yang hasilnya nanti seluruhnya diperuntukkan bagi pembangunan satu lagi laboratorium biomolekuler, ya, di Kupang dulu, karena Kupang baru ada satu yang sedang in progress, masih dalam konstruksi. Tetapi seperti yang Pak Dahlan sampaikan tadi, dibutuhkan tes PCR dalam jumlah yang banyak, tes yang masif, dan karena itu menyadari kekurangan itu, kita sedang berusaha menggalang dana lewat konser virtual itu. Jadi mohon nanti dukungan dari Ibu sekalian, hari-hari ke depan menjelang 16 Agustus, dan juga nanti konser virtual ini berlangsung dalam 3 seri, 16 Agustus setiap 2 minggu ya, kemudian 30 Agustus dan 13 September, 3 seri. Mohon dukungan Bapak Ibu berdonasi atau bisa menjadi sponsor. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan flyer dan proposal mudah-mudahan Bapak Ibu sudah terima atau paling tidak di grup. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi salam dari Kupang. Oke, ya, kita mungkin 12 menit terakhir, mungkin Pak Herman tadi silakan udah di-unmute. Singkat saja Pak, 2 menit, singkat mungkin saja, nanti 10 Pak. menit penutupan. Jadi saran saya kepada Dr. Fima, minta pemerintah untuk memberikan dana untuk lab itu dalam bentuk paket saja. Sehingga akademinya bisa gampang menggunakan anggaran itu dengan lebih baik lagi. Kalau dalam bentuk dalam anggaran yang sudah jadi memang agak kesulitan, tapi kalau pemerintah memberikan dana dalam bentuk paket, maka kebijakan penggunaan anggarannya oleh akademia saja.
Demikian saran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Dari NTT Pak Herman juga ya? Iya, saya di Kupnen Pak Teo. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Herman. Ini mungkin ada waktu 10 menit terakhir, mungkin dirangkum. Mungkin dari Bu Fima dulu. Silahkan Bu Fima. Iya, mungkin langsung menanggapi dari tadi Pak Herman dulu. Memang pemberiannya, saya kurang begitu pasti dengan maksudnya paket, tapi memang kita sudah diberikan sejumlah bantuan, dan tapi itu pun memang ada pembagian pos-pos yang kami harus penuhi. Kalau alat PCR hanya segini ya segitu, artinya tidak bisa dialihkan ke yang lain dengan mudah. Bisa, tapi butuh waktu. Jadi bahwa sekarang sudah berjalan penganggaran, sudah berjalan pembelian dan sebagainya, sudah berjalan, tapi memang kami harus tunggu untuk perubahan-perubahan pos seperti itu. Tapi sangat-sangat antusias. Mungkin untuk penutup, ya saya rasa dukungan memang hikmah dari pandemi ini sangat baik sekali, karena kita belajar bekerja sama, belajar melihat bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan suatu hal untuk kebaikan. Itu hal yang paling penting. Dan yang kedua juga mungkin kita belajar, saya pikir satu hal yang kita pelajari dari pandemi ini juga adalah kita jangan selalu hanya menunggu dari arah barat, ya mungkin kata yang generik, tapi maksud saya bahwa kita jangan cuma meniru, kita juga harus memiliki semangat bahwa suatu kebaruan, suatu inovasi itu juga muncul dari timur. Itu bukan hal yang mustahil, artinya harus berani mencoba dan berani untuk memberikan kebaruan. Ini hal-hal yang saya dan teman-teman di Forum Akademia juga ingin ingin kita ini mengajak kita untuk berpikir itu. Jadi tidak hanya menunggu dari WHO dan baik kita meniru, tapi juga kita berusaha untuk membuat kebaruan. Kesadaran ini yang kita banyak tidak miliki, bahwa kita hanya harus menunggu dari apa yang sudah ada. Itu saja, Pak Moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Luar biasa sekali. Silahkan Pak Budi. Saya dulu. Oh, saya ya, dulu. Ya. Nah, saya penutup saya tadi mendengarkan dengan tekun apa yang disampaikan Pak Budi. Aduh, betul Bung Jandi, dalam sekali maknanya, dan ini mestinya saya sering-sering harus mendengar apa khotbah dari Pak Budi supaya saya juga bisa mengerem diri, juga bisa lebih sabar lagi, bisa tidak emosi. Saya terima kasih sekali, dan saya ikut juga Pak Teddy dah. Pak Teddy, saya siap diperintah apa saja ini, Pak Teddy. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Dahlan. Ya, kita COVID lewat, kita ke China, pinggir jalan makan lagi, Pak. Iya, kita makan sop ikan di. Ya, terima kasih, Pak Dahlan. Ya. Oke, baik, makasih. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, ibarat taman burung, Indonesia ini punya banyak burung dengan aneka celotehnya. Ada yang lembut seperti perkutut, ada yang keras seperti jalak, atau ada yang lain. Semuanya jangan kita persoalkan dari siapa, ngomong apa, tapi kita lihat apa di balik kata itu. Dan saya lihat sebuah ketulusan dari gaya Pak Dahlan yang mungkin buat orang kadang-kadang ngomong bisa membuat telinga kita merah. Kemudian juga tadi dengan bahasa yang lebih halus, dengan malu-malu Dr. Fima, juga dengan bahasa yang sebenarnya kalau kita perhatikan secara cermat ada keluh kesah di sana. Nah, kuping memang untuk mendengar, tapi hati perlu digunakan untuk menyaring. Jangan sampai kuping kita cepat panas, kemudian cepat tersinggung, sehingga kita lepas apa konteks yang sebenarnya perlu kita serap. Indonesia ini punya banyak wisdom, punya banyak orang-orang hebat, tapi kok menjadi lambat, menjadi kurang bersaing. Sebenarnya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Persoalannya ada di diri kita sendiri. Jadi 75 tahun ini perlu digunakan untuk momentum kita bebenah diri agar kita lebih melihat ke dalam. Kita butuh wawasan yang lebih jernih
Jangan cepat tersinggung kalau ada suara yang berbeda dengan kita. Justru dari suara yang berbeda itu kita bisa mendapatkan perspektif lain yang mungkin tidak kita baca. Dan saatnya kita untuk satu, karena hanya dengan bersatu menyelesaikan persoalan di antara kita sendiri, baru kita bisa memecahkan persoalan yang lebih besar. Selama kita tidak bisa memecahkan persoalan yang menyangkut hubungan kita, hubungan antar etnis, hubungan antar agama, hubungan antar departemen, ego sektoral dan segala macam, percaya saya lah tidak akan maju bangsa ini. Tapi bangsa ini akan maju kalau kita semua mau mendengarkan dan kita semua mau melihat ada mutiara di antara perbedaan itu. Semoga inti tidak perlu menjadi batu besar, tidak perlu menjadi semen, tidak perlu menjadi besi, tidak perlu menjadi pasir, tapi inti bisa menjadi air yang merekatkan semuanya itu menjadi tembok yang kokoh, meskipun nanti tidak terlihat lagi airnya ada di mana. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi. Waktunya 5 menit terakhir sebelum kita pamit. Pak Teddy, Ketua Umum, mungkin ada kata penutup sebelum ditutup? Sudah cukup? Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Mungkin kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Hari Jumat kita ada acara juga. Mungkin itu, dan dari kami panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa dan salam sehat senantiasa. Terima kasih.